Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Haji Nasrul, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Gito dan pengurus-pengurus masjid yang lain, semoga semuanya diberkahi oleh Allah. Dan kita yang hadir pada malam hari ini, semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan daripada virus corona. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Semoga semua yang kita lakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti pada yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali doa yang sering kita lantunkan saat ini adalah Allahumma barik lana fi, itu doa makan itu ya, fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa emang lagi makan kan, lagi pada ngunyah ya. Doa selain daripada kita minta berkah saat kita makan, karena begini, saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kita minta keberkahannya. Kalimatnya barik lana, walaupun yang makan satu orang tetap Allahumma barik lana. Kita tidak berdoa Allahumma barik li, tidak, Allahumma barik lana. Artinya yang mendapatkan keberkahan bukan hanya yang makannya, tapi yang punya makanannya mendapatkan keberkahan, yang membelinya mendapatkan keberkahan, yang menyumbangkannya mendapatkan keberkahan, bahkan yang menanamnya juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita makan jeruk, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang nanam jeruknya, yang jual jeruknya, yang beli jeruknya, yang punya uangnya, dan yang membagikan barusan mendapatkan keberkahan dari Allah, karena Allahumma barik lana. Tapi jangan ikut-ikut bagiin semua, jangan. Minimal kita mendapatkan keberkahannya pas kita lagi makan, jangan lupa. Nah yang kedua,
Maksud saya bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan Rajabnya mendapatkan keberkahan. Bulan Rajab sudah lewat. Lalu kita mohon kelanjutannya, wa barik lana fi Sya'ban. Berkahi kami di bulan Sya'ban ya Allah. Bulan Sya'ban itu ini sudah masuk. Saat kita minta keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, itu artinya 2 bulan itu diberkahi oleh Allah. 2 bulan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam Al-Qur'an ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, namanya arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana saja? Ada 3 bulan yang berurutan. Dia bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, Rajablah yang memisahkan diri daripada 4 bulan itu. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberkahi di bulan Rajabnya, karena memang bulan Rajab bulan yang dimuliakan oleh Allah dan bulan yang diberkahi oleh Allah. Arba'atun hurum, 4 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada apa di bulan Rajab? Sebagai apa namanya? Mengenang, karena kita sudah lewat. Bulan Rajab itu di dalamnya ada kisah Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj. Isra artinya jalan secara bahasa. Bapak-bapak, ibu-ibu datang dari rumah menuju tempat ini namanya Isra secara bahasa, jalan. Ntar balik lagi nih Isra, pokoknya jalan dah. Sementara menurut istilah, Isra artinya perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya naik menurut bahasa, artinya naik. Ntar nih umpama dari lantai 1 ke lantai 2 naik, itu namanya Mi'raj menurut bahasa. Ntar bapak-bapak pulang ke rumah ngomong sama bininya, Mi'raj yuk, pakai bahasa kiasan bu. Mi'raj, ibu paham aja, paham. Lagi minta Mi'raj laki gua nih, udah naik dia. Nah, mengendarai. Pokoknya ibu-ibu sebagai buruk lah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa baginda Rasul Isra-nya, setarnya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa? Karena ayatnya subhanalladzi asra bi'abadihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Baginda Rasul itu star jalannya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Pertanyaannya adalah kenapa Nabi startnya dari Masjidil Haram? Nih, karena Masjidil Haram itu punya berkah. Saya ulang, Masjidil Haram itu punya berkah. Mana ayatnya? Lihat dalam Al-Quran. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Bakkah. Ayatnya Bakkah artinya Makkah. Makkah itu mengandung berkah. Ada apa di Makkah? Satu, ada Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ada Ka'bah. Ada apa lagi? Ada Hajar Aswad, ada Multazam, apa lagi?
ada makom Ibrahim, di mana makom Ibrahim telapak kakinya Nabi, bukan kuburan saudara, telapak kakinya Nabi. Dan telapak kakinya Nabi Ibrahim punya berkah. Kenapa? Lihat ayatnya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, salatlah kamu di telapak kakinya Nabi Ibrahim. Ayat yang nyuruh. Timbang telapak kaki, iya telapak kaki Nabi, bukan telapak kaki kita. Telapak kakinya Nabi. Nah, di situ rumah Allah, Baitullah, mengandung berkah. Makanya baginda Rasul startnya dari Masjidil Haram sampai di Masjidil Aqsa, mampir, ada apa? Nah, ayatnya alladzi barokna haulah, di sekitar Masjidil Aqsa itu punya berkah. Berkahnya bukan hanya di dalam masjid, tapi di sekitarnya. Tuh. Ya kalau dalam masjid mah sudah pasti. Cuman yang difirmankan oleh Allah adalah alladzi barokna haulah, di sekitar Masjidil Aqsa itu mengandung berkah, saudara-saudara sekalian. Artinya apa? Emang bulan Rajabnya bulan berkah. Artinya kalau ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya, siarkan masjid. Baginda Rasul saja di masjid startnya. Kalau ingin hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bantu masjid. Kalau ingin hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berjuang di masjid. Kalau ingin rezekinya diberkahi, ditambah Allah, bantu masjid punya program. Kalau ingin diri kita, keluarga kita, usaha kita, jual beli kita, bisnis kita diberkahi Allah, dilancarkan Allah, bantu masjid. Karena baginda Rasul saja startnya saat hijrah dari Makkah menuju Madinah, sampai sebelum masuk Madinah bikin Masjid Kuba, bukan istana. Sampai di Madinah bikin Masjid Nabawi, bukan istana, tapi masjid. Artinya kalau orang ingin hidupnya diberkahi oleh Allah, jangan jauh-jauh daripada tuh, hidupin masjid, berkah hidupnya, berkah. Yang sakit penyakitnya diangkat Allah, didoain orang masalahnya. Coba kalau nggak ke masjid, woi ente mah nggak ke masjid, tapi kalau mati digotong ke masjid. Saking berkahnya masjid, orang sudah mati pun nggak bisa jalan sendiri, digotong. Padahal selama hidupnya musuhnya Haji Nasrul. Coba lihat, ada orang yang hidupnya nggak pernah ngaji, begitu mati minta dibacain Quran, Yasin. Padahal selama hidupnya begitu ada yang mimpin tahlil mulu, begitu omongan. Kalau ingin berkah jangan jauh-jauh daripada masjid, itu satu. Makanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan, berkah hidupnya. Nih Pak Haji Nasrul punya program nih, dibantu apa dibantu? Dibantu apa dibantu? Di sini nggak ada pilihan, dibantu apa enggak? Nggak ada. Dibantu apa dibantu? Nggak ada bilang enggak di sini, pertanyaan saya. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Sekarang pertanyaannya, ada apa di bulan Sya'ban? Saya baca satu kitab nih. Saya bawa kitab Riyadhus Shalihin. Ada salah satu bab di dalamnya adalah bicara masalah keutamaan berpuasa di bulan haram dan bulan Sya'ban. Kalau di bulan haram, artinya salah satunya di bulan Rajab kemarin dianjurkan untuk banyak puasa. Pertanyaan kita puasa nggak kemarin? Ada yang puasa, ada yang enggak. Minimal kebaikannya kalau mau makan baca Allahumma barik, biar berkah walaupun nggak puasa.
Apa hadisnya? Nih saya bacain. Ana al-bahiliyul ladzi ji'tuka amal awal qala fama wa firka wa qad kunta hasanal hay'ah qala ma akaltu ta'aman min mundu fartuka illa bilailin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzabat nafsak thumma qala sum sahara as-sayr wa yawma min kulli shahr qala zidni fa inna bi quwwah qala sum yawmain qala zidni qala sum thalathata ayyam qala zidni qala sum min al-hurmi watruk sum min al-hurmi watruk sum min al-hurmi watruk. Ada sahabat Nabi yang bernama Al-Bahili. Al-Bahili itu setahun yang lalu bertemu sama Nabi. Setahun kemudian datang lagi bertemu sama Nabi. Kata Al-Bahili ini, Rasul, tahu nggak saya siapa? Kamu siapa? Kata Rasul, sudah berubah. Ya barangkali kalau kita ketemu kiai gitu kan, sebelumnya usahanya nggak maju, barangkali ketemu kiai minta doa, pergi dah kita. Setahun kemudian datang ke kiai, lah kamu udah agak kaya sekarang, kayak gitulah, agak-agak kaget gitu. Ini sahabat Nabi yang sudah 1 tahun tidak bertemu Nabi, ketemu Nabi lagi. Nabi agak kaget, kamu siapa? Saya Al-Bahili ya Rasul, yang setahun lalu ketemu sama baginda Rasul. Kaget baginda Rasul. Kata Al-Bahili apa? Ma akaltu ta'aman mundu fartuka illa bilailin. Ya Rasul, saya tidak makan selama saya berpisah denganmu kecuali hanya malam hari saja. Jadi orang ini selama 1 tahun puasa. Al-Bahili ini selama 1 tahun puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab sama Rasul, azabat nafsak, ente telah menyiksa dirimu. Menyiksa diri kata baginda Rasul. Dijawab sama Al-Bahili. Thumma qala, lalu kata Rasul, thumma qala, kemudian Rasul bersabda, syahara sabri wa yawman min kulli syahron. Puasa saja 1 harinya itu hanya 1 bulan hanya 1 hari saja puasa. Kata Rasul memerintahkan untuk puasa pada 1 bulan 1 hari. Qala, kata Al-Bahili, zidni, nambahin lagi ya Rasul, fa inna bi quwwah, saya masih kuat nih. Wong sudah puasa selama 1 tahun kok gitu loh, masa disuruh puasa 1 hari, saya mah kuat, kata Al-Bahili. Lalu kata Rasul apa? Qala sum yaumain, puasa saja 2 hari 1 bulan. Kata Al-Bahili, zidni, nambahin lagi ngapa? Qala, kata Rasul, sum thalathata ayyam, sudah sebulan 3 hari dah puasanya. Kata Al-Bahili, qala zidni, ya Rasul, nambahin, saya masih kuat nih. Kata Rasul, sum minal hurmi watruk, puasa saja di bulan haram yang 4 itu, berarti Rajab, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Puasa saja di antara 4 bulan itu. Watruk, dan boleh tinggalkan, artinya boleh puasa, boleh tidak di bulan Rajab. Boleh puasa, boleh tidak. Kata Nabi, sum, puasa saja. Watruk, dan boleh nggak puasa. Nah, yang kemarin puasa dalam hadis Nabi, yang nggak puasa juga dalam hadis. Nggak usah kecil hati Pak yang nggak puasa. Nabi mengakuinya, santai saja, gitu aja kok. Akhirnya sahabat ini puasanya, perintah baginda Rasul ini boleh puasa bulan Rajab karena mengandung berkah. Nah sekarang bagaimana kalau puasa Sya'ban, di bulan Sya'ban? Ini ada hadisnya, saya bacain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullah
al-muharram wa afdhalu sholati ba'dal fardhu sholatul laili. Rawahu Muslim. Seutama-utamanya puasa ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, bulan Allah yang dimuliakan, berarti bulan Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan bulan Rajab. Bulan Rajab artinya kita puasa di bulan Rajab itu boleh, dan itu seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan. Ancang-ancang Pak, bulan Ramadan 2 bulan lagi gitu loh, ancang-ancang, pemanasan. Ya kalau langsung puasa bisa meriah kita hari pertama, ancang-ancang biar nggak kaget kita punya perut. Apalagi kita biasa makan, saya ini biasa makan, kalau nggak ancang-ancang, waduh, meriang hari pertama, panas dingin, ancang-ancang. Nah, lalu bagaimana di bulan Sya'ban? Dalam hadis ini, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, lam yakunin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin akthar min Sya'bana fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah. Dari Aisyah, kata Aisyah nih, lam yakunin nabiyya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah yasumu min syahrin akthar, tidak pernah puasa yang lebih banyak min Sya'bana, di bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kulluh, sesungguhnya baginda Rasul dia puasa di bulan Sya'ban itu hampir 1 bulan. Jadi Aisyah tidak pernah melihat Nabi itu puasa yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Kalau bulan puasa udah pasti. Dan puasanya Rasul di bulan Sya'ban itu hampir 1 bulan. Dan Aisyah nggak pernah menyaksikannya puasa di bulan yang lain kecuali pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban udah masuk nih, yang mau puasa silakan, yang enggak juga nggak apa-apa, hukumnya sunnah. Cuma sunnah itu artinya apa? Sunnah itu diamalkan dapat pahala, ditinggalkan rugi Pak. Ditinggalkan kasih pahala kok malah nggak mau, berarti kalau nggak mau hukumnya rugi. Saya ulang, diamalkan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Sekarang dikasih makanan, kalau nggak dimakan rugi apa rugi? Rugi, dikasih kok nggak mau gitu loh. Nah kira-kira puasa begitu nggak? Orang-orang sini lebih mau dapat berkah apa rupiah? Halo Bu, rupiah apa berkah Bu? Berkah apa rupiah? Kalau saya rupiah yang berkah. Nah iya, kalau rupiah doang mah kalau nggak berkah penyakitan kalau dimakan. Kalau berkah doang mah nih berkat nih. Rupiah yang berkah. Kalau mau berkah, hidupin bulan Sya'ban dan bulan Rajab. Wa fi riwayatin, dalam riwayat muttafaqun alaihi itu adalah Bukhari dan Muslim. Apa katanya? Karena yasumu Sya'bana illa qalila, Rasul itu di bulan Sya'ban puasanya sedikit. Artinya di bulan Sya'ban Rasul ada puasa, ada tidak. Berarti bulan puasa, berarti di bulan Rajab boleh puasa, bulan Sya'ban boleh puasa. Ini bulan mengandung berkah. Lewat ini berarti terbantahkanlah ada orang yang bilangnya bid'ah puasa di bulan Rajab. Padahal hadisnya ini adalah Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nabi puasa di bulan Rajab, Nabi puasa di bulan Sya'ban. Artinya hukumnya sunnah, yang boleh silakan, yang tidak nggak apa-apa. Jangan menyalahi yang puasa dan jangan menyalahi yang tidak puasa. Yang penting puasa di bulan Ramadan, karena Sya'ban dan Rajab ancang-ancang.
ancang-ancang mau puasa, pemanasan. Orang kalau silat Pak, silat kalau nggak ada pemanasannya, waduh, bisa kesumutan kaki orang. Ntar nih kalau adakan silat ada pemanasannya dulu, langsung mukul, ya meriang duluan kita saudara. Mau seni, mau joget saja, apa tadi? Mau senam saja, ada pemanasannya. Sebelum datang gurunya, sebelum ada musiknya, minimal kaki itu digoyang-goyangin dulu. Tapi sekarang goyang kan macam-macam Pak Haji. Goyang macam-macam, goyang ngebor, macam-macam, goyang bulldozer. Baru kemarin goyang 25 tuh, sakitnya tuh di situ, jangan di saya no. Coba lihat, ada pemanasannya. Orang main bola ada pemanasannya, orang tinju ada pemanasannya, semua ada pemanasannya. Dan bulan Sya'ban adalah bulan pemanasan memasuki bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan pemanasan memasuki bulan Ramadan. Bisa juga sebagai tanda sebentar lagi bulan Ramadan, bulan tempat kita untuk ibadah. Maka siap-siaplah biar nggak kaget. Jadi bulan Sya'ban, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah, boleh puasa, boleh tidak. Kalau mau irit-irit mah musim corona ini silakan nggak puasa. Silakan, cuman orang kampung sekarang dapat uang corona, alhamdulillah. Gimana corona mau hilang saudara-saudara? Iya, alhamdulillah, untung ada uang corona 300.000, 600.000. Kata corona, mending gua di sini aja, nggak usah pulang gua, kata gitu. Corona dapat uangnya, alhamdulillah, nggak hilang-hilang corona. Saya berdoa, ya Allah corona angkat. Kata yang satu, jangan, alhamdulillah ada uangnya, ya nggak hilang. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan, sebulan lagi memasuki bulan Ramadan, sebulan lagi persiapkan segalanya, persiapkan segala-galanya. Kita sudah melewati bulan Rajab, ada puasanya. Kita sudah akan memasuki bulan Sya'ban, bersiap-siap, ada ilmunya. Memasuki bulan suci Ramadan, ini bulan yang amat luar biasa. Ayatnya mulai dibacakan, ayat terkenal di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat langganan di bulan Ramadan, orang sudah pada hafal karena ayat ini hanya bicara pada bulan Ramadan. Padahal ayat ini nggak ada kalimat Ramadan di dalamnya. Adanya di mana? Satu ayat setelahnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi Quran, baru ada kalimat Ramadannya. Allah 883 cuma Allah bilang kutiba alaikumusiyam. Nah, kalau mau berkah hidupnya, sudah masjid ibadah